Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema CBFC, ya. Itu singkatan dari Christ Body Fellowship Center atau Pusat Persekutuan Tubuh Kristus. Kita akan membaca KPR 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, ini merupakan cara hidup jemaat mula-mula. Ya, setelah peristiwa Pentakosta, di mana 3.000 orang dimenangkan, Bapak Ibu mengasihi Tuhan, oleh khotbahnya Rasul Petrus, maka Roh Kudus membimbing mereka untuk mereka itu memiliki cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan tadi, mereka itu setiap saat mendengarkan pengajaran, ya. Jadi pengajaran firman Tuhan itu disampaikan, kemudian ada fellowship, ada persekutuan, ya. Selanjutnya setiap kali pertemuan itu ada perjamuan suci. Kemudian mereka juga berdoa dan ada juga perjamuan kasih. Ya, ada perjamuan kasih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal tersebut menjadikan mereka itu diberkati, jemaat mula-mula itu diberkati. Dari 3.000 akhirnya berkembang dengan pesat menjadi 5.000. Mari kita baca KPR pasal 5 ayat 12 sampai 16. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Ya, kita melihat ketika jemaat mula-mula itu memiliki cara hidup seperti yang dituliskan di depan tadi, maka para rasul itu hikmat ma'rifatnya menjadi efektif. Ya, hikmatnya ma'rifatnya menjadi efektif, mereka mengadakan banyak tanda-tanda dan mujizat. Bahkan Rasul Petrus itu lewat di jalan, orang yang di sepanjang jalan yang sakit yang memang sudah ditempatkan di situ oleh keluarganya, semuanya itu disembuhkan. Ya, semuanya itu disembuhkan. Itu terjadi pada gereja hujan awal, Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Nah, demikian juga itu nanti akan terjadi pada gereja hujan akhir. Akan ada satu fellowship yang besar. Ya, akan ada satu fellowship yang besar. Ya, kemudian juga hikmat marifat yang sudah diberikan kepada kita semuanya yang selama ini kurang efektif, nanti
akan menjadi sangat efektif sehingga saudara, ya kita semuanya hierarki itu dikatakan sakti. Sakti Mondroguno. Sakti ya kemudian sugih dan hidup di dalam kesucian hasil dari 2 tahun penyucian itu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Dan akhirnya dikatakan bahwa jemaat itu juga bertambah menjadi 5.000. Ya, dari satunya 3.000 bertambah menjadi 5.000. Itu semuanya menunjuk kepada angka-angka tabernakel. 3.000 itu angka ruang suci sampai ruang maha suci. Sedangkan 5.000 itu angka dari halaman. Artinya melalui ya pengajaran yang disampaikan, ada fellowship, ada perjamuan suci, bahkan ada doa, ada perjamuan kasih, ya. Hikmat marifat meningkat, maka tabernakel yang rohani itu terbentuk. Tabernakel yang bukan terdiri dari batu, ya, kayu, emas, perak, permata, ya, tetapi itu adalah jiwa-jiwa, ya, yang punya posisi di halaman, jiwa-jiwa yang punya posisi di ruang suci, dan jiwa-jiwa yang menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba yang punya posisi di ruang maha suci. Kita akan membaca ya 1 Korintus pasal yang pertama ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ya, jadi fellowship itu pertama-tama itu menunjuk pada persekutuan. Kemudian arti yang selanjutnya persahabatan. Kalau dalam bahasa Inggris fellowship itu juga mempunyai arti beasiswa, ya, beasiswa. Kemudian itu menunjuk juga liga atau perserikatan atau company. Nah, Bapak Ibu yang ngasih Tuhan, fellowship itu bukan sekedar kita berkumpul dari berbagai macam organisasi atau mungkin satu organisasi dari cabang-cabang semuanya kumpul. Itu memang fellowship. Tetapi fellowship itu nanti kita akan melihat ada beberapa jenis fellowship yang ditulis dalam Alkitab. Yaitu yang pertama itu fellowship persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itu kalau kita baca dalam bahasa Inggris, persekutuan itu adalah fellowship. Fellowship kita itu nomor 1 dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita baca 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita baca ayat 16 sampai 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ya, fellowship dengan Tuhan Yesus Kristus itu tentunya diwujudkan dengan perjamuan suci, ya, bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kalau di sini dalam bahasa Inggrisnya persekutuan itu disebut sebagai komunion, tulisannya seperti itu. Sehingga perjamuan suci itu biasa disebut juga sebagai komuni, ya, komuni. Satu persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ya, satu persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Itu harus kita lakukan semakin ya mendekati kedatangan Tuhan, semakin sering. Dulu kita melaksanakan perjamuan suci itu 1 minggu 3 kali. Hari Minggu, hari Selasa, dan hari Rebo. Hari Minggu itu ibadah pelita emas, kemudian ibadah meja roti, hari Selasa, hari Rebonya itu penyembahan. Setiap kali ibadah itu ada perjamuan suci. Bukan cuma sekedar ritualnya, tetapi dengan pemahaman yang sungguh-sungguh bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Dengan segenap penghormatan, dengan segenap satu perasaan ya yang suci, yang baik. Karena Alkitab kita mengatakan kalau kita perjamuan suci tetapi perasaan kita salah, menganggap ini sekedar roti yang sama yang ada di toko. Ini
sekedar anggurnya saja, anggur palsu umpamanya. Kalau kita sampai punya perasaan seperti itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tuh berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Ya, Suratan Korintus mengatakan demikian. Ya, kemudian selanjutnya pada saat perjamuan suci, menjelang perjamuan suci kita harus menguji diri, bukan menguji orang lain, tetapi menguji diri masing-masing. Artinya apa? Ya, artinya kita tuh melihat dosa-dosa dan kesalahan kita, kemudian pendamaian sebelum perjamuan suci. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu nanti suatu saat tentu akan dimunculkan, dibangkitkan kembali ya tradisi seperti itu. Kemudian kita akan baca Galatia 2 ayat yang ke-9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Ya, ini berjabat tangan di antara para pemimpin, di antara soko guru gereja hujan awal, yaitu jabat tangan itu disebut sebagai fellowship. Ya, kalau sudah membaca dalam bahasa Inggrisnya. Itu fellowship antara soko guru yaitu Yakobus, Kepas atau Petrus, kemudian Yohanes, Rasul Paulus dan Barnabas. Jadi orang jabat tangan itu bukan sembarangan, bukan asal saja, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, kadang-kadang wegah salamandang cepet bali, Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah, di dalam suratan Galatia, surat yang terkena kepada pintu kemah, maka persekutuan itu secara fisik itu dibuktikan dengan berjabat tangan. Ya, berjabat tangan dengan sesama di dalam Tuhan. Tentunya dengan hati yang tulus, dengan satu perasaan bahwa kita ya masing-masing ini adalah anggota tubuh Kristus. Kamu, saudara dan saya ini saudara. Ya. Satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mendidik itu dibuktikan dengan apa? Berjabat tangan. Ya. Selanjutnya kita akan melihat fellowship lebih lanjut yang terus kita laksanakan. Filipi pasal 1 ayat 5 sampai 6. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, persekutuan atau fellowship dengan berita Injil. Injil itu apa? Injil itu kabar gembira. Ya, yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena manusia berdosa ini, ya Tuhan Yesus berkenan datang ke dunia, bahkan Dia mati disalib untuk menanggung segala dosa kita. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tanpa Injil kita semua manusia ini binasa. Sebab itu kita harus ada satu persekutuan, ada satu persahabatan, ada satu persaudaraan, ada satu perasaan yang erat dengan Injil Tuhan, dengan berita ya kematian, kebangkitan dan kenaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan itu harus dipegang teguh sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Itu harus dipegang sampai Tuhan datang. Jangan sampai Injil itu dibuang, ditukar dengan kenikmatan daging. Injil itu disingkirkan, dibuang dengan perempuan cantik atau dengan orang laki yang banyak duitnya. Jangan sampai Injil itu dibuang karena suatu pekerjaan ya yang menjanjikan. Jangan sampai Injil itu dibuang karena jabatan. Jangan sampai Injil itu dibuang karena uang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena Injil itulah keselamatan kita. Injil itu adalah ya
yang menjadikan kita ini boleh masuk surga. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Persekutuan dengan Injil. Kemudian kita juga baca Filipi pasal yang kedua. Ayat 1 sampai 3. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya kita ada persekutuan, ada fellowship dengan Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, ada fellowship dengan Roh Kudus. Fellowship dengan Roh Kudus itu maksudnya gimana? Ya, tentunya kita ini tidak menuruti daging, tapi menuruti Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus, menghasilkan buah-buah roh. Mengupayakan bagaimana kita ini punya kasih, sekalipun diawali setahap demi setahap. Ada, ya, kemudian ada sukacita dalam segala perkara, dalam segala suasana, dalam suka duka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita bukan karena materi, tetapi bersukacita karena Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian ada damai sejahtera, ya, ada kesabaran, kemudian ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita mengupayakan 9 perkara ini, itu berarti kita tuh ada fellowship dengan Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian Roh Kudus itu akan membawa kita, kalau kita sudah dewasa rohani, ya, akan membawa kita ke tempat yang kita tidak suka. Kita baca Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 dan 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, ketika masih remaja, ya seperti Raja Daud, di tengah kerumunan orang banyak, dia recel maju untuk berada di depan, ya, dalam perjalanan ke bait Allah. Ya, namun begitu, ketika sudah dewasa menghadapi proses hidup yang berat, kalau Rasul Petrus, ya, ketika masih muda itu berjalan ke sana kemari sak senenge, mau ke Turki, mengunjungi 7 jemaat yang ada di Turki, mau ke Korintus atau mau kemana-mana, daerah Yunani, Athena, mau ke Roma, ya. Namun kalau sudah tua, mengulurkan tangannya, dibawa ke tempat yang tidak disukai. Ya, ke tempat yang tidak disukai. Apa itu? Menjadi domba sembelihan. Karena Tuhan berkata tentang, ya, bagaimana Rasul Petrus itu akan mati, yaitu disalib, terbalik. Ya, sejarah mengatakan Rasul Petrus itu waktu mau disalib dia berusaha menghindar, tapi kemudian saat kelebatan, sekilas begitu Tuhan itu lewat. Akhirnya dia merelakan diri untuk disalib, bahkan lebih sengsara dari Tuhan. Kalau Tuhan dalam posisi berdiri, Rasul Petrus dalam posisi, ya, terbalik. Bapak yang kasih Tuhan, tentu itu sangat sakit sekali, ya. Pusingnya tentunya tidak karu-karuan. Nah, itu tempat yang tidak disukai, tapi dengan cara itu, ya, dia itu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ini ditulis dalam Alkitab, ya, kalau ini ditulis dalam Alkitab, bagaimana dengan kita? Diingat-ingat saja dulu ayat ini, ya, disimpan di dalam hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian Roh Kudus itu suka memimpin
ke tempat yang menurut pandangan manusia tidak bagus. Kita baca Injil Markus pasal 1 ayat 12 dan 13. Sesudah pembuangan ke Babel, Jekonya memperanakkan Shealtiel, Shealtiel memperanakkan Zerubabel. Markus pasal 1 ayat 12-13. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Terima kasih. Ayat-ayat ini dulu sering diajarkan kepada kita manakala kita itu akan berangkat ke Bandiale Triangulasi, akan masuk pergumulan-pergumulan berat. Ya. Roh Kudus itu membawa kita ke padang gurun. Di padang gurun itu supaya dicobai iblis. Nah, pencobaan yang iblis terapkan itu apa? Ya, seperti Matius pasal 4 itu ya, kalau kita lapar maka roti disediakan. Tuhan Yesus suruh bikin roti dari batu. Kemudian ya, Tuhan Yesus itu disuruh loncat dari bubungan bait Allah. Nanti kalau mau langsung terkenal. Ya, tapi Tuhan memulai pelayanannya bukan demikian. Dia cukup dengan beberapa murid dan sampai akhirnya terkumpul 12 murid dan 70 ya penatua. Bapak yang kasih Tuhan, sampai akhirnya melayani 4.000 orang, 5.000 orang, dan puncaknya sengsara, mati, disalib, ya, bangkit dan kembali ke surga. Bapak yang kasih Tuhan, ujian dari iblis atau pencobaan yang tertinggi ditunjukkan seluruh kerajaan dunia beserta dengan kemuliaan dan kemegahannya. Semuanya akan diberikan. Syaratnya cuma satu, menyembah iblis. Kalau sekarang begitu mungkin ya, kamu nanti akan menjadi presiden tata dunia baru. Tapi syaratnya harus masuk ritual yang menyembah Lucifer. Masuk Kabbalah atau Illuminati atau Freemason, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, tetapi Tuhan katakan, kuwalik kowe iblis, kowe sing kudu nyembah Tuhan. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, Roh Kudus itu seringkali membawa kita kepada satu pencobaan-pencobaan seperti itu. Karena Tuhan menghendaki kita ini betul-betul murni ya dari segala pengaruh-pengaruh kenikmatan daging, rasa dan harta yang ada di dunia. Kita ini sepenuhnya milik Tuhan. Di sini nih, di bumi ini kita ini sekedar orang yang ziarah. Kalau orang Jawa katakan neng donya mung mampir ngombe, ayat 7 mulai. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Ya, di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan, ya, and the fellowship of his suffering. Persekutuan dengan sengsara Kristus. Bapak yang kasih Tuhan.
ya bersekutu dengan sengsara Kristus. Itu yang dikejar-kejar oleh Rasul Paulus. Ya sesuai dengan zamannya, tentunya dia tahu bahwa dia tidak akan masuk di dalam kegerakan besar akhir zaman. Sebab itu yang dikejar dengan berlari-lari, dengan membuang segalanya dan menganggapnya sampah. Itu bersekutu dengan sengsara Tuhan. Sehingga Rasul Paulus itu di dalam pelayanannya dia tuh mencari sengsara. Dia tuh rasul yang paling sengsara, banyak daftar sengsara yang dia jalani demi Injil, demi Kristus. Sehingga sama Tuhan di dalam Dewan Musyawarah, ya 24 ketua dia itu yang duduk di depan menjadi kepala dari 24 ketua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi persekutuan atau fellowship itu bukan cuma sekedar kumpul ya dengan orang banyak, tetapi seperti tadi sudah saya sampaikan, bersekutu dengan Tuhan Yesus, bersekutu dengan Injil, bersekutu dengan Roh Kudus, bersekutu dengan sengsara salib. Ya. Kemudian kita baca 1 Yohanes pasal yang pertama, kita baca ayat 3 sampai ke 7. 1 Yohanes pasal 1. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya Maksud saya 1 Yohanes pasal 1 ayat 3, betul. Ya. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya, supaya ada fellowship di antara satu dengan yang lainnya, kemudian ada fellowship dengan Bapa, ya, ada fellowship dengan anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Fellowship dengan sesama itu artinya ya minimalnya itu ada jabat tangan, seperti suratan Galatia tadi, dari 5 soko guru itu berjabat tangan sebagai tanda persekutuan. Ya, kemudian fellowship dengan Bapa itu artinya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita itu menyingkirkan segala rasa-rasa khawatir seperti yang diajarkan di dalam doa Bapa kami itu. Kita berharap ya bahwa Bapa itu memelihara hidup kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan, ya. Kalau burung pipit saja dipelihara, bunga saja dipelihara, apalagi kita, Bapak yang kasih Tuhan. Sehingga kita menyingkirkan rasa khawatir itu dan mengutamakan kerajaan surga beserta seluruh kebenarannya. Itu persekutuan dengan Bapa. Ya, seperti yang terungkap di dalam doa Bapa kami itu. Nah, kemudian kalau kita ini betul-betul bersekutu dengan Bapa, maka kita mengampuni sesama kita, saudara-saudara kita. Karena Bapa mengatakan, barang siapa tidak mengampuni saudaranya, maka dia juga tidak diampuni oleh Bapa. Itu persekutuan dengan Bapa, saudara yang kasih Tuhan. Kemudian persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, itu artinya bersekutu dengan pengajaran salib. Karena dari salib itu lahir hikmat dan makrifat. Dari salib itu kita dipercaya segala hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul di dalam benaknya manusia, itu diberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita ngomong bersekutu dengan Kristus, minimalnya kita itu memegang teguh pengajaran salib. Karena salib itulah, ya pengajaran salib itu adalah sengsara Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Ya. Kemudian ayat yang ke-6, mari dibaca. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ya, kalau kita berkata, kita ada persekutuan dengan Tuhan kok. Tapi kita hidup di dalam kegelapan. Hidupnya tidak menjadi terang dunia. Kita ini pendusta. Jadi setiap apa yang kita ucapkan, itu harus diaplikasikan dalam hidup kita. Bapak yang ngasih Tuhan. Ya. Kemudian kita baca ayat yang ke-7.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, kalau kita hidup di dalam terang, maka dengan sendirinya we have fellowship one with another. Ya, kalau kita hidup di dalam terang, maka akan terjadi fellowship satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kita hidup di dalam gelap, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya kita tidak bisa melihat siapapun. Ya, kalau gelap gulita, sekalipun di sini banyak orang, ya, terus kita disuruh pulang, ya tabrak-tabrakan, ya, tidak ada kerukunan. Tapi kalau kita hidup di dalam terang, kita bisa melihat dengan jelas, maka terjadi fellowship satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, fellowship ini harus kita terapkan menjelang jagat ini dipamungkas. Kita baca KPR 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, jadi jemaat mula-mula itu punya kebiasaan berkumpul di bait Allah. Ya, jumlahnya dari 3.000 kemudian menjadi 5.000. Berarti bait suci yang direnovasi oleh Herodes itu luas, besar. Ada ruangan yang bisa menampung orang 5.000. Bapak yang kasih Tuhan. Ada ruangan yang bisa menampung orang 5.000 karena mereka itu berkumpul di bait Allah. Kemudian mereka punya kebiasaan ya makan perjamuan suci itu secara bergiliran. Ya, secara bergiliran di rumahnya masing-masing. Maksudnya pindah-pindah seperti itu, ya. Itu kebiasaan gereja perdana. Ya, kalau sekarang mungkin kita ini ya sulit mengadakan seperti itu, tetapi pada gereja perdana itu orang yang kaya-kaya itu ya, salah satunya tuh Barnabas itu menjual rumahnya kemudian hasilnya ditaruh di bawah kaki. Di bawah kakinya Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya. Nah, itu digunakan, dimanfaatkan untuk kebersamaan. Yang melakukan hal seperti itu bukan 1, 2 tetapi banyak. Sehingga terjadi kasus juga Ananias Safira itu gedok-gedoknya melok-melok tetapi ternyata menipu Roh Kudus dan akhirnya bukan lagi di Panatas tetapi di Pamungkas. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Nah, kemudian seperti tadi pagi sudah saya katakan ya, menjelang tahun 2000 Masehi ya di dalam Dewan Musyawarah Tuhan itu telah diputuskan supaya dilaksanakan suatu pembangunan fisik pusat persekutuan tubuh Kristus. Ya. Saat itu kita sudah rapat bahkan berjanji kasih ya. Tuhan memberkati. Bopo-bopo itu mengatakan ya, apa yang diperintahkan Tuhan itu dilaksanakan. Namun Bapak yang kasih Tuhan ya, hampir 24 tahun lebih ya, semuanya belum terwujud. Baru akhir-akhir ini wacana ini dibicarakan kembali di atas. Waktu saya ini ya berkali-kali bilang tahun 24 gereja Kintek ya. Terus berkali-kali tahun 24 kontra entek. Kemudian satu saat Tuhan berkata, untuk tahun 2024 tidak usah khawatir. Ya, untuk tahun 2024 tidak usah khawatir, Tuhan katakan demikian. Ya.
CBFC ini akan terwujud ketika Wahyu pasal 10 sudah digenapi, ya. Tanggal 12 April, perhatikan, tanggal 12 April tahun 2023, itu harinya Selasa, jam 15, jam 3. Ya, kita ini ke Glagah, tapi tujuannya ke Ngentak. Waktu itu dari Jogja 3 mobil, kemudian juga Bapak Dr. Peter BS yang waktu itu belum diwisuda Pak ya. Kita mampir di Glagah, ya. Kita mampir di Glagah tempatnya Pak Markus itu. Tetapi saya akan agak di belakang, ya. Saya tidak mampir di Glagah, ya. Tapi bablas langsung ke Ngentak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena apa? Karena diperintahkan bahwa rombongan dari atas itu sudah berangkat dan sudah sampai Ngentak. Nah, kemudian akhirnya saya tidak mampir, ya, bukan ada apa-apa, bukan. Tetapi memang karena diperintahkan demikian, rombongan dari atas itu sudah sampai Ngentak dan mereka itu ngukur itu artinya bawa meteran, diukur, ya. Kemudian merancang JBFC yang akan dibangun di Ngentak. Ngentak itu tempat kebun buah naga, ya, yang tidak terkena pembangunan bandara. Ini bukan masuk Kabupaten Kulon Progo, tetapi masuk Purworejo. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, semua bahan bangunan, ya, semua bahan bangunan itu sudah disiapkan di kapal, ditaruhnya tuh di kapal. Kemudian nanti yang akan membangun itu para malaikat. Dikatakan CBFC nanti akan dibangun dalam waktu 1 hari 24 jam. Maksudnya bukan 1 hari 1 tahun, ya seperti bilangan 14 ayat 34 itu bukan, tetapi 1 hari ya dari pagi sampai 24 jam lah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sedangkan luas tanah kita yang masih ada, sebagian kan sudah disewa untuk tambak, ya, untuk udang itu, yang sebelah sana, yang dekat pantai, yang sebelah selatan. Tetapi yang utara itu tidak, kurang lebih, yaitu ada 10 hektar. Kurang lebihnya, ya 10 hektar itu sekitar 100.000 meter persegi. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Jadi JBFC itu nanti akan dibangun oleh malaikat dalam waktu 1 hari. Semua bahannya itu sudah disiapkan di kapal. Saya tanya, nanti ada gerejanya sebesar apa? Kemudian ya belum tahu. Terus saya usulkan minimal itu seperti waktu konferensi itu, ya bisa menampung 5.000 orang, ya. Ya nanti diusulkan sama Tuhan. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau berjanji A, B, C, ya itu cepat atau lambat itu pasti digenapi. Lambat untuk kita. Karena Tuhan itu kan Allah yang kekal, dari kekal sampai kekal. Jadi hitungan waktu 1000 tahun itu bagi Tuhan 1 hari. Tapi kita ini kan cuma seperti uap. Ya. Kalau kita tuh umur 42 itu di mata Tuhan kita tuh cuma berumur 1 jam. Bapak yang ngasih Tuhan. Karena kita ini dikejar waktu dan begitu fananya kita, maka seringkali itu yang menggoncang kita di dalam menunggu janji Tuhan. Karena kita berpikir bahwa semua janji Tuhan itu harus digenapi pada saat kita hidup. Tidak demikian, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, hukuman murka Tuhan, air bah pada zamannya Nabi Nuh, itu sudah dinubuatkan oleh Kenan, oleh anaknya lagi, sampai baru digenapi pada zamannya Nabi Nuh.
Ya. Jadi memerlukan waktu. Nubuatan itu memerlukan waktu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Seperti Habakuk 2 ayat 3. Ya. Semuanya itu pasti digenapi. Kalau berlambat-lambatan, itu menurut kamu. Tapi Tuhan itu selalu bersegera. Apalagi kalau menyangkut zaitun asli. Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan itu sangat memperhatikan. Kita akan baca Mazmur 102. Ayat 13-16. Engkau sendiri akan bangun, akan menyanyikan Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Ya, jadi Tuhan sendiri yang akan membangun Sion. Itu tentaranya Raja Babel sudah di luar, ya, mengepung, sudah terjadi kelaparan, sampar, pedang. Namun Engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi, padahal kota ini telah diserahkan ke dalam tangan orang Kasdim. Bingung toh yang Yeremia itu. Mari terus. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya serta dengan rumah-rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku, mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku, oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini yang kau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar, dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Langsung ayat 43 dan 44. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya.
Jadi seorang hamba Tuhan itu kadangkala memang harus menjadi parogo bahasa Jawanya. Menjadi parogo itu hanya memperagakan apa yang akan Tuhan lakukan. Seperti Yeremia itu, selagi kota itu dikepung dan akan dihancurkan, jadi milik orang Kasdim. Tuhan mengiyakan doanya Yeremia, memang demikian nanti akan terjadi. Tetapi ya Tuhan akan mencurahkan air. Tentunya itu menunjuk kepada firman Allah dan Roh Kudus sehingga mereka nanti bertobat. Dan mereka itu akan dikumpulkan setelah 70 tahun dan balik ke tempat ini dan akan terjadi kembali. Mereka itu membeli ladang-ladang. Ya, membuat surat perjanjian dan seterusnya. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, itu hamba-hambanya itu kadang-kadang harus melakukan peragaan. Nah pada saat melakukan peragaan itu ya hati nuraninya kan ya bingung. Iki wis dikepung ya, dilongkah dihancurkan kan dia suruh bernubuat. Loh kok aku kongkon tuku ladang, bikin surat perjanjian begini-begini dan sebagainya. Bapak yang kasih Tuhan. Seperti Yeskiel ya. Untuk memperagakan bagaimana nanti Yerusalem itu akan dihancurkan, bahkan rajanya itu nanti akan pergi dengan membawa barang-barangnya, dipikul seperti orang rombengan itu, keluarnya diam-diam dengan membobol tembok. Lah Yeskiel itu di Babel disuruh memperagakan di depan orang-orang buangan yang sudah terlebih dahulu ada di sana. Kemudian mereka itu bertanya, Tuhan sudah katakan nanti orang-orang Yehuda akan bertanya, nanti kamu jawab begini. Ya, jadi Tuhan itu sebelum melakukan sesuatu yang besar dan dahsyat, kadang-kadang diperlukan peragaan. Lah demikian juga sebelum fellowship yang besar itu nanti terjadi, ya orang-orang yang sangat banyak sekali dihimpunkan dan ditata sebagai bait Allah. Maka di bumi ini harus dibuat peragaan. Bapak yang ngasih Tuhan. Dibuat peragaan. Dijadikan parogo. Bahasa Jawa nih. Nah orang dijadikan parogo itu seperti orang dipermalukan. Seperti orang dipermalukan tentunya. Yeremia ya semua tidak ditulis dalam Alkitab. Kok iki piye toh? Itu kan anak pamannya. Nah, tentu dari keluarganya yang lainnya. Wong di luar kita sudah dikepung, sudah terjadi kelaparan, sampar, pedang. Dua raja sudah berangkat ke sana. Kamu kok malah beli ladang? Kowe iki piye to aneh. Nah, akhirnya Yeremia berdoa dan dijawab oleh Tuhan. Demikian juga yang terjadi di dalam diri saya waktu Tuhan berfirman ya nanti ya akan terjadi air bah itu sampai kepada Mount Everest. Nanti nomor 1 Tuhan katakan ya itu yang untuk ngecop ke listrik ya HP dan lain-lain itu semuanya dilepas ya dimatikan. Kemudian semuanya ditaruh plastik. Setelah taruh plastik kamu cari benda yang besar yang bisa ngapung. Tuhan tuh cuma ngendiko seperti itu. Ya saya ini ya untuk mikir ya mumet. Apa yang kasih Tuhan. Wah terus atas petunjuk Tuhan juga. Ketika kita survei ke Jombor Tuhan tuh ikut. Romone ya ikut. Ngandan-ngandani ngene-ngene. Dan ketika kita beli gabus ke Kartosuro itu juga diantar. Ya. Cari tukang dan sebagainya itu diantar semuanya. Dikasih petunjuk begini dan sebagainya. Sampai akhirnya saya ini menjadi bahan lelucon. Ya, menjadi bahan lelucon di antara para alumnus ya, di antara para hamba Tuhan. Pikirnya saya ini sudah petok ya. Ya. Tapi Tuhan perintahkan demikian.
Dan saya mudengnya ya baru seperti itu. Ya, Tuhan ngatur nanti duduknya begini, begini, begini. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi kemudian saya melihat berita di TV, kapal tenggelam, ya terus menerus. Terus saya mikir, nek kapal gede we kelelep, lah nanti kalau air bah sampai Mount Everest itu tertutup masih naik lagi. Nah, seperti ini tuh seperti apa? Akhirnya saya masuk pergumulan, akhirnya Tuhan bukakan ya Wahyu pasal 11 sangkakala ke-7 itu. Ya, kitab Nabi Yeremia katakan orang tidak akan membuat tabut perjanjian, ya. Tapi di dalam Wahyu pasal 11 tabut perjanjian bait Allah dibuka tampak tabut perjanjian dan akhirnya mulailah dijelaskan tentang bahtera atau kapal dan saya mulai mudeng lagi masuk Matius 24 ayat 37 dan seterusnya itu. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Jadi menjadi hamba Tuhan yang harus melakukan parogo itu memang kadang-kadang ngisi-sini banget. Kan Tuhan perintah sama Yeremia, ya. Itu anak pamanmu nanti datang begini dan sebagainya. Datang betul. Dibuatlah semua surat dan sebagainya. Kemudian Tuhan katakan, ya, taruh itu pada seperti kendil dari tanah liat karena itu tahan lama surat tanah tadi. Ya. Setelah semua dilaksanakan, Yeremia tuh ya komplain sama Tuhan. Ya, komplain sama Tuhan dalam doanya tadi. Kemudian Tuhan jelaskan, ya memang nanti akan terjadi, mereka itu akan ditawan 70 tahun, tapi nanti mereka itu akan dicurahkan Roh Kudus. Air, mereka nanti menjadi satu manusia baru. Siapa itu? Ezra, Nehemia, Zerubabel, ya Haje, Imam Besar Yosua. Semua orang yang terlibat dalam pembangunan Bait Allah itu orang-orang yang diurapi Roh Kudus. Yang diberkati Tuhan, yang hatinya yang tadinya batu dirubah. Suratan Yeskel mengatakan demikian. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Yeremia dijelaskan nanti akan terjadi lagi orang membeli ladang. Lah, akhirnya Yeremia paham. Lah demikian juga Bapak Ibu ngasih Tuhan, kalau dulu pernah ada fellowship di Bait Allah, ya, yang direnovasi oleh Herodes, ya, Herodes itu merenovasi Bait Allah itu lama banget. Waktu Tuhan Yesus membersihkan Bait Allah itu sudah direnovasi 46 tahun. Itu padahal tahun berapa? Sekitar tahun 26. Ya, berarti sudah dimulai 20 sebelum Masehi. Kemudian selesai itu sekitar tahun 63 atau 64 Masehi. Berarti bangunnya itu 80 tahun lebih. Namun kemudian tahun 70 ya, itu dihancurkan oleh Romawi. Berarti bangunnya 80 tahun lebih dipakai kurang lebih 7 tahun dihancurkan. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Ya. Nah, demikian juga Bait Allah yang dipakai fellowship orang 3.000 meningkat menjadi 5.000. Bapak Ibu ngasih Tuhan, kalau dulu namanya ya bukan JBFC, ya, tetapi Bait Allah. Ya, lah, lama kita sudah enggak ingat. Ya, tapi Tuhan tuh mengingatkan kembali. Bukankah kamu dulu pernah punya rancangan begini-begini dan sebagainya? Ya, kemudian Tuhan banyak berfirman. Ya, kemudian Tuhan tunjukkan. Bahkan dikatakan nanti kalau suamimu itu datang itu di bumi itu kurang lebih 2 tahun. Ya, di bumi itu kurang lebih 2 tahun. Setelah itu kita pergi ke barat, dari timur sampai ke barat. Matius 24 ya, ayat saya carikan. Matius 24 ayat 27. Kita dari timur ke barat. Bapak yang kasih Tuhan. Ke barat itu berarti ke tempatnya Guruh dari Amerika.
yang tadi pagi saya saksikan, ya tahun sekian ketika gembala itu mengalami proses yang berat, ya dilengsarkan dari GKT, dari STT, kemudian ada GKT STT baru, tapi dengan jalan bukan Cakuraminito 164 tetapi Tompean 1 dari belakang. Ya. Setelah akreditasi itu kemudian langsung minggir ke Gelagah, tinggal di tenda sampai beberapa tahun. Dan niatnya mau ke Amerika karena murid yang di sana sudah menawarkan, ya kita sudah mau berangkat tetapi Tuhan menghambat. Saudara ingat ya waktu itu Romo itu pernah cukur gundul ya. Ingat tak saudara? Ya pernah cukur gundul, itu yang nyukur tuh saya. Ya, karena biasanya cukur ke tukang cukur tapi terus kemudian dibenakke. Lah tak benakke nganggo gunting sorok itu kaya enek sing nyurung, wut langsung sampai atas itu gundul. Langsung datang Bapak Tirto Pamungkas, Bapak Dano Pamungkas, saya itu disengeni entek amek kurang golek. Ya, minta ampun, akhirnya digundul pisan. Lah, kemudian saya diberitahu, tanganmu kena sing nyurung. Ya, supaya garwamu ora lunga-lunga karena harus dekem di tenda di Gelagah. Ya, untuk bergumul Bapak yang kasih Tuhan. Jadi segala sesuatu itu diatur, dadi salah tapi pancen enek sing kongkon, ya toh. Ya. Demikian tadi kesaksian. Jadi seperti yang saya saksikan menjadi paraga itu tidak enak. Ya. Sampai sekarang itu saya itu masih diungkit-ungkit soal getek dan sebagainya. Tapi Kitab Samuel itu mengatakan orang yang penuh Roh Kudus itu seperti Raja Saul ketika penuh Roh Kudus itu dielek-elek, dibully. Apa dia nanti bisa perang? Apa dia nanti bisa memenangkan kita dari musuh? Ya, Raja Saul pura-pura tuli. Tapi setelah Roh Kudusnya hilang, Raja Saul kupingnya tipis. Ya. Krungu apa sithik langsung ngamuk, putri-putri Yerusalem menyanyi, ya Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu ngamuk, akhirnya ya Saul itu dikejar-kejar sampai Saul itu pergi dari bumi Israel dan di sana pura-pura gila itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi tantangan itu sangat berat menjadi seorang hamba Tuhan itu, ya menjadi hierarki juga. Itu banyak tantangan, banyak orang mengolok, banyak orang mengejek, banyak orang menghujat. Ya. Tapi kita sudah dididik, anjing menggonggong, kafilah tetap menyembah. Jangankan kita ini siapa? Sedangkan Pak Presiden saja dia elek-elek, diolok-olok, entek amek kurang golek. Jangankan Presiden, Tuhan Yesus saja dibully, dihujat, diejek, diolok-olok. Apalagi pada akhir zaman ini kalau saudara membaca teliti di media sosial itu ya, orang mengejek, mengolok-olok Tuhan Yesus itu banyak sekali dengan perkataan-perkataan yang najis, yang kotor dan lain sebagainya. Ya, yang tidak pantas. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara ngasih Tuhan, biarlah kita ini menjadi orang yang tahan bantingan. Dibanting semakin keras, semakin melenting tinggi. Nah, demikian juga yang saya saksikan tadi, ya bahwa ketika Wahyu pasal 10 dan waktunya itu sudah dekat digenapi, maka hambanya itu cuma tinggal di bumi cuma 2 tahun. Ya. Nah, nanti akan terjadi fellowship yang besar. Seperti Mazmur 102 tadi, Tuhan itu sayang sama reruntuhannya bait Allah. Tuhan itu sayang kepada batu-batunya yang remuk, hancur. Tuhan itu sayang kepada debu-debunya. Ketika bait Allah dihancurkan itu kan sampai rata, tidak ada batu yang numpang di batu yang lain. Batunya tuh remuk, remukan terkecil itu disebut debu. Tapi Tuhan sayang, Tuhan akan membangun lagi, membangun Sion dan Yerusalem. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi nanti KPR 2 ayat 42 dan seterusnya itu nanti akan diulang.
kalau dulu seperti yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul, tetapi pada akhir zaman akan mengalami peningkatan 2 kali lipat. Ya, bukan cuma di Indonesia, mungkin nanti di sini ya, di Eropa, kemudian di Amerika, mereka juga akan membangun CBFC yang besar. Ya, apalagi guru Amerika tuh sugih melegedu itu sugih banget. Ya, yang biasa mandegani ya kegiatan di Marajo itu. Sampai sekarang ini kegiatan di Marajo itu masih ada terus. Masih ada, bukan kemudian njuk romone budal sekolah terus mereka tuh njuk mandek. Tidak. Mereka tuh terus melakukan kegiatan-kegiatan di Marajo. Dan guru Amerika dan orang Australia itu yang banyak istilah gitu membantu saudara-saudaranya ya, memberikan tiket, memberikan ini itu dan sebagainya ya, karena tidak semua orang itu kaya raya seperti guru dari Amerika ya, istilah gitu sing mandigani di dalam pembiayaan dan memang tempatnya itu ya di daerah Amerika ya, di Marajo itu Amerika Selatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi ya kita tidak usah khawatir, saudara tidak usah bingung. Tuhan tuh sudah mengatur segala sesuatunya itu tertib, terencana ya, dan sangat sempurna. Masa Tuhan tahu kita ini mau diusir, terus Tuhan diam saja, kecuali kita ini perempuan Sundal Babel Wahyu 17:18, kecuali kita ini seperti kerajaan utara atau seperti kerajaan selatan, ya kita dibuang di Babel. Paham ya Tuhan? Tetapi kita ini kan di dalam segala kekurangan, di dalam segala kebodohan, kepicikan kita ini mau pikul salib setiap hari, menanggung 9 penderitaan salib, menyatu dengan salib, menyatu dengan hikmat marifat, mentahbiskan diri sebagai budak rodi dari pembangunan bait Allah dan menjadi tokoh anti fasilitas garis keras. Bukan berarti njuk rado yang duit seneng banget, Bapak Ibu Tuhan, tapi tidak matre, ya, tidak matre. Nanti kalau 7 perkara itu datang semuanya untuk anak domba, itulah tokoh anti fasilitas garis keras. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi saya bertanya, Tuhan, terus kabeh wis entuk disampaikan. Wis saiki wis entuk kabeh disampaikan. Ya. Sehingga kalau saudara itu mau bertanya apapun, ya, kalau saya bisa jawab ya langsung tak jawab. Tapi kalau enggak bisa ya tanya dulu lagi sama guru, ya Maha Guru Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya tanya dulu. Sekarang apapun sudah boleh disampaikan. Berarti apa? Kalau pintu tirai itu sudah terbuka, apapun sudah boleh disampaikan. Berarti kan waktunya sudah sangat dekat dan memang sudah sangat dekat, tinggal 5 tahun. Bapak Ibu kasih Tuhan. Oleh sebab itu bagaimana kita mempersiapkan diri semakin teguh, semakin tekun dan semakin mencintai Tuhan. Tuhan itu mempelai pria surga yang mengasihi kita, yang memberikan dirinya untuk mati di kayu salib untuk kita semuanya. Ya. Sekian firman Tuhan, sebelum kita tutup, ya, kita akan pujikan satu pujian Indonesia di dalam rencana Tuhan.